dahsyat seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang hebat sehebat nama-Mu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuh kasih dan setia Tuhan. Kemurahan-Mu yang membawa kami mendekat kepadamu. Untuk duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang mengubah pola pikir kami. Mari Allah Roh Kudus, ini waktunya Tuhan berbicara. Berbicaralah atas kami ya Tuhan. Agar kami tidak tersesat, tidak tersandung dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Berbicaralah Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Banyak anak-anak muda nih, tapi suaranya kayak opa-oma nih ya. Shalom. Wes, ya, oke saudara. Ya, hari ini memang saya dapat tema tentang unity, tapi nggak jauh daripada itu kita mau belajar tentang satu kegagalan yang fatal. Boleh PowerPoint-nya dibuka? Kegagalan yang fatal ya saudara. Apa sih maksudnya kegagalan yang fatal? Kita akan belajar hari ini dari Ibrani 10 ayat 27 sampai dengan ayat ke-28. Mari saudara kita bangkit berdiri kembali untuk kita membacakan ayat ini. Ibrani 10 ayat 27 sampai dengan 28 kita baca bersama-sama. Ya, 3, 2, 1. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Silakan duduk saudara. Kita belajar yang dimaksud kegagalan yang fatal adalah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan dalam kekekalan di kerajaan surga. Karena kita akan menghadapi apa tadi saudara? Kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini yang akan dialami kalau terlambat saudara. Ya, kegagalan yang fatal adalah saudara gagal untuk masuk surga. Kenapa? Karena yang ada adalah api yang mengerikan. Yang dikatakan kematian yang mengerikan dan api yang dahsyat. Yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini adalah orang-orang yang gagal. Ya, gagalnya bukan hanya sekedar gagal tapi fatal. Kenapa gak punya kesempatan lagi? Ibrani 10 ayat 17 dikatakan pada saat Tuhan mau membagi-bagi berkat kepadanya ditolak karena ia tidak memperoleh kesempatan. Sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mau nangis, mau guling-guling sudah terlambat. Istilahnya ada lagu dulu bilang begini. Terlambat sudah kau datang padaku. Udah terlambat saudara. Mau datang mau bilang Tuhan aku mau sungguh-sungguh. Udah gak bisa lagi, Tuhan udah gak berkenan ditemui. Jadi puji Tuhan, tepuk dada bilang puji Tuhan ya. Masih ada kesempatan hari ini untuk kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jangan sampai masuk pada masa ini yang dikatakan kegagalan yang sangat fatal ya saudara. Nah kita belajar di sini saudara, apa sih yang membuat seseorang mengalami kegagalan yang fatal? Apa penyebabnya? Ya, yaitu adalah orang yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maksudnya adalah saudara sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara sudah tertanam di gereja lokal. Saudara sudah mengikuti ibadah dengan maksimal. Saudara sudah menerima firman yang baik dan bahkan menerima karunia Roh Kudus. Tetapi yang dikatakan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, boleh ada salah satu orang membacanya buat saya? Silakan bangkit berdiri. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ya, coba silakan bangkit berdiri untuk membacanya. Halo, halo, ini anak muda, anak muda ya. Ayo semangat saudara, ayo silakan. Ya.
Iya, ini dia orang yang gagal fatal ya saudara. Kenapa? Karena mereka tidak lagi beroleh kesempatan. Kenapa? Udah dapat firman yang baik. Sudah menerima karunia-karunia surgawi saudara. Mereka sudah tertanam, mereka sudah melayani, tapi murtad lagi. Ya, ini cilaka ya saudara ya. Tidak mungkin dibaharui lagi karena mereka menyalibkan kembali Yesus kedua kalinya. Jadi saudara yang hari ini sudah menerima hal-hal tadi, yaitu sudah tertanam di gereja ini. Salah satu ciri tertanam adalah punya KKJ. Saudara sudah punya KKJ di sini? Kartu keanggotaan jemaat yang belum segera. Kenapa? Karena kalau saudara nggak punya KKJ nggak jelas masih saudara. Saudara identitasnya belum jelas di surga. Karena dikatakan apa yang terikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang dilepas di bumi terlepas di surga. Saudara mengikatkan diri di GBI Poge ini berarti saudara jelas. Oh, jemaat mana? GBI Pondok Gede Plaza. Jelas. Pelayanannya apa? Pelayanannya pendoa syafaat. Lalu dilihat waktu saudara sudah melayani, itu waktunya Tuhan melihat kerajinannya, ketaatannya, kesungguhannya, keseriusannya. Semua dipantau, dilihat untuk menentukan seberapa besar upah yang saudara dapatkan. Kan kalau orang kerja begitu kan. Saudara waktu belum kerja bebas. Oh, mau bangun siang gak apa-apa ya. Tapi waktu saudara sudah bekerja gak bebas lagi. Saudara harus bangun pagi pergi kerja terlambat. Saudara takut terlambat. Saudara bangun lebih pagi karena macet. Pulangnya nanti sore baru pulang kerja. Gak bebas, gak bisa sembarangan lagi. Dan waktu saudara diterima bekerja dan mulai bekerja, disitulah dikatakan atasan saudara mulai pantau dan lihat kerajinannya, kesungguhnya, seberapa bayar harganya. Maka di dalam perusahaan ada namanya kontrak kerja. Sebetulnya tujuannya untuk melihat siapa orang ini. Lalu kalau dilihat rajin, semangat, gak pernah hitung-hitungan kerja, selalu katakan ya siap. Wah, diperpanjang lagi, dikontrak lagi 6 bulan. Tujuannya apa? Untuk memantau masih tetap sama enggak. Biasanya waktu yang seringkali membuat orang berubah saudara. Dilihat 6 bulan berikutnya, oh masih sama kualitasnya. Rajin, semangat, nurut-nurut aja. Tambahin sekali lagi biar pastikan siapa dia. Ketika masih tetap sama kualitasnya, luar biasa excellent, maka ditetapkan, yes kamu orang yang luar biasa excellent dalam pekerjaan. Diangkat jadi karyawan tetap, gajinya dinaikin, bonusnya ditambahkan, amin. Begitu juga saudara dan saya hari ini. Kita hari ini di lembah penentuan saudara. Dikatakan Yoel 3 ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Untuk apa Tuhan mau menentukan? Mazmur 53 ayat 13 dikata mata Tuhan memandang dari surga ke bumi melihat kepada anak-anak manusia. Siapa yang berakal budi dan yang mencari Allah, Tuhan lagi lihat. Tuhan mau tentukan siapa saudara, apakah kau layak menjadi warga kerajaannya, apakah kau layak menjadi mempelainya, itu dilihat melalui respon-respon saudara. Sebentar lagi lembah penentuan ditutup, maka Wahyu 22 ayat 11 dikatakan begini. Yang jahat biarlah semakin jahat, yang cemar biarlah semakin cemar, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin bertambah benar. Artinya yang cemar gak bisa lagi menjadi kudus, yang jahat gak bisa lagi jadi benar. Sudah tertutup pintu anugerah itu. Sekarang masih diberi kesempatan. Tuhan lagi memandang, memantau, melihat siapa saudara. Yang sudah rajin tetap rajin, amin. Jangan kurangi kerajinannya. Yang semangat tetap semangat, jangan kurangin semangatnya. Saudara yang sungguh-sungguh tetap sungguh-sungguh, jangan kurangi kesungguhannya. Waktu akan menentukan siapa saudara. Ketika saudara melatih diri saudara rajin, saya percaya saudara akan bertambah-tambah rajinnya. 2 Petrus 1 dikatakan di ayat ke-5 sampai dengan ayat 11. Dikatakan begini, engkau harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Yaitu tambahkan kebajikannya, tambahkan pengetahuannya, tambahkan dikatakan ketekunannya, penguasaan dirinya, kesalehannya, kasih saudara seiman dan kasih akan semua orang. Jika ini ada padamu melimpah-limpah, 5 janji Tuhan buat kita. Engkau akan dibuat semakin giat. Berhasil dalam pengenalan akan Allah. Semakin teguh dalam panggilan, tidak tersandu dan masuk surga. Amin.
Tapi harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Sama-sama dengan saya katakan, berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Yuk sama-sama. Sekali lagi, berusaha. Colek sebelahnya, bukan mengurangi. Bukan mengurangi. Berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Saudara yang rajin doa pagi, tambahin lagi. Ada apa ibadah di sini? Mungkin doa puasa, ikut doa puasa. Yang udah rajin doa pagi, doa puasa, tambahin lagi. Ada apa lagi cool? Ikut cool. Yang sudah rajin doa pagi, doa puasa cool, tambahin lagi. Ada kom 100, kom 200, kom 300, ikut semuanya. Ada amin. Saudara, Tuhan punya janji. Carilah Tuhan maka engkau akan, apa saudara? Carilah Tuhan maka engkau akan hidup saudara. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Amos 5 ayat 6. Dan Tuhan berkata, aku datang memberi hidup yang apa saudara? Berkelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberi hidup. Hidup yang bukan biasa. Hidup yang berkelimpahan. Jelas. Kalau saudara cari Tuhan, saudara pasti memperoleh hidup. Dan bukan hanya hidup di bumi, hidup dalam kekekalan itu adalah kepastian. Tapi kuncinya adalah berusaha sungguh-sungguh, apa tadi? Apa saudara? Berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Sama-sama sekali lagi dengan saya katakan, menambahkan. Kalau saudara rajin datang sama Tuhan, gak mungkin saudara jadi males. Gak mungkin. Karena rumus Tuhan semakin giat. Kalau saudara adalah orang yang rajin datang kepada Tuhan, gak mungkin saudara makin gak kenal Tuhan. Gak mungkin saudara pasti makin mengenali Tuhan. Saudara pasti makin teguh dalam panggilan, makin ngerti Tuhan panggil saya itu di mana. Dan bahkan dikatakan tidak tersandung, mau dimaki, mau dihina, mau dianiaya, mau direndahkan, mau gak dianggap. Tetap melayani Tuhan dengan penuh semangat dan cinta. Amin. Dan bahkan Tuhan berjanji mendapat hak penuh masuk kerajaan kekal. Artinya masuk surga. Nah ini jelas ya saudara ya. Kita belajar jangan sampai kita mengalami kegagalan yang fatal. Kenapa? Udah terima firman yang baik. Wah dulu waktu cinta mula-mula dengar firman Tuhan bisa nangis terharu. Dengar firman Tuhan lagu susah semangatnya berkobar-kobar. Ya. Waktu cinta pertama mula-mula dulu. Tapi sekarang gimana? Masih semangat? Masih berkobar-kobar? Atau mulai redup? Nah saudara yang bisa menilai ya. Nah makanya saudara mari jangan sampai murtad lagi. Kalau sudah rajin terus rajin. Jangan kurangi. Ingat iblis menggoda manusia tujuannya cuma satu. Menjauhkan saudara dari Tuhan. Iblis berusaha buat saudara jauh dari Tuhan. Karena kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara jadi orang bodoh. Gak bisa buat apa-apa. Dan ini tujuan iblis. Dan mengurangi dimulai dari angka 1. Jadi jangan sekali-kali bilang ini, ya cuma sekali doang bu, izin sekali aja. Nah ini hati-hati saudara. Karena kalau udah 1 ntar ada 2. Kalau ada 2 ada 3, lama-lama mulai melipir-melipir tuh. Dan airnya hilang. Itu udah pasti. Jadi saudara harus rajin, katakan sekali lagi rajin. Ya, jangan kasih tahu iblis kelemahan saudara. Iblis sebetulnya nggak tahu kelemahan saudara di mana. Seperti waktu ular melihat Hawa lagi bengong ngelihat itu pohon. Kenapa ya tuh pohon nggak boleh saya makan? Ah, dia mulai bertanya begitu. Iblis nangkep nih kesempatan. Udah mulai ragu-ragu. Akhirnya iblis bilang gini sama Hawa. Hei Hawa. Bukankah buah dari pohon, semua pohon di sini tidak boleh kamu makan? Benar gak saudara? Benarkah kata ular itu? Bahwa semua buah dari pohon ini tidak boleh kamu makan. Benar gak? Halo? Saudara baca Alkitab kan ya? Benar gak saudara begitu? Enggak ya. Tuhan bilang semua buah dari pohon ini kamu boleh makan. Cuma 1 yang gak boleh kamu makan. Nah iblis salah tuh. Iblis cuma coba-coba doang. Yang kasih tahu yang benar siapa? Hawa. Enggak, bukan gitu, salah. Semua boleh saya makan. Cuma 1 yang gak boleh. Itu tuh.
Kalau saya makan saya bisa mati. Wah, jadi tahu tuh kelemahannya. Yang buat Hawa mati kalau makan buah yang itu. Makanya dia bilang, yang mana, yang mana? Itu buah pengetahuan yang baik dan buruk. Nah, ketika sudah tahu kelemahannya, iblis mulai dengan strateginya. Oh, kamu salah. Maksud Tuhan itu, kalau kamu makan buah itu kamu bisa melihat seperti Tuhan. Kamu punya kuasa seperti Tuhan. Maka Tuhan gak boleh kamu makan. Nanti kamu bisa menyamakan seperti Tuhan hebatnya. Langsung mikir Hawa. Bener juga ya kali begitu gitu kan. Digoda terus sampai akhirnya dia ambil, dia petik buah itu dan dia makan. Setelah itu langsung cari teman, biasa gitu tuh. Orang kalau udah melakukan kesalahan pasti cari teman. Iya kan? Saudara kalau misalnya lagi kesel nih, salah respon ngelihat seseorang, saudara mulai marah. Pasti saudara cari teman saudara yang punya masalah dengan orang yang sama. Saudara pasti bilang begini, Bu tahu gak? Itu tuh ibu itu, masa gua digini-giniin. Nah ibu yang itu pasti saudara pengennya ibu itu bilang, bener. Saya juga dulu pernah digituin. Wah seneng tuh kalau udah begitu ya. Ada temennya. Iblis mau supaya saudara jatuh. Tidak taat. Berontak dari Tuhan. Sehingga akhirnya mereka dibuang ke bumi. Nah saudara, iblis gak tahu kelemahan saudara. Dia coba-coba. Mau ke gereja kepala pusing. Saudara bilang begini, aduh Bu gembala maaf gak bisa datang, kepala saya pusing. Saudara sedang kasih tahu iblis saudara. Oh kalau kepala pusing gak datang ke gereja, besok pusing lagi pasti. Karena iblis tahu itu kelemahan saudara. Teman saya gak bisa doa pagi karena pembantunya pulang. Dan selalu begitu. Pembantunya selalu gak bisa tahan lama. Saya bilang kamu salah sih. Jangan kasih tahu iblis kelemahan kamu. Terobos. Tetap datang. Walaupun gak ada pembantu. Ya. Ketika dia taat melakukannya. Beneran tuh pembantunya awet saudara. Jangan pernah kasih tahu iblis kelemahannya. Amin. Dia cuma coba-coba. Kalau gak punya duit. Saudara gak datang sama Tuhan. Pasti gak punya duit terus. Jadi apa yang menjadi kelemahan yang membuat saudara gak datang sama Tuhan. Itu yang iblis akan pakai. Jadi makanya saudara harus jadi penerobos. Amin. Jangan kasih tahu iblis kelemahannya. Semakin dihalangi semakin terobos. Makin rajin saudara. Sampai iblis pusing. Aduh gimana caranya buat ibu ini berhenti. Beneran saudara. Iblis berusaha buat saya berhenti. Kalau di gereja saya dibilang master of breakthrough. Ya, penerobos. Karena anak saya 6. Dari anak saya 2, saya tinggalkan pekerjaan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi ada 4 anak saya dilahirkan ketika saya memberi waktu saya buat Tuhan. Dan Tuhan percayakan saya persekutuan doa setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bagaimana mungkin? Tapi saya bilang kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Saya berkecimpung banyak di wanita. Jadi alasan ibu-ibu itu banyak untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa. Banyak tuh alasannya. Terutama anak. Tapi hari ini ibu-ibu itu gak bisa alasan anak sama saya. Karena mereka melihat anak saya banyak lebih dari mereka. Tapi saya tidak pernah bolos. Saya selalu hadir di persekutuan doa setiap saat, setiap waktu. Kok bisa? Urusannya banyak. Ya, kenapa? Karena saya percaya kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Sama-sama dengan saya katakan, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Tuhan melatih saya bertambah-tambah saudara dengan kesibukan. Saya pagi-pagi sibuk saudara ngapain? Doa pagi tetap tapi sambil bikin jualan juga ya. Saya titip ngohyong, sushi solo, kroket, risoles. Wah saya nitip pagi-pagi pangsit rebus. Sore saya jualan soto Betawi, mie ayam. Hari Senin besok saya baru launching lagi buka. Sambal bakar Ibu Lydia. 6 macam sambal dan macam-macam. Kapan masaknya ya? Tapi tidak mengurangi bagian saya buat Tuhan. Senin sampai Sabtu doa pagi.
Senin sampai Jumat jam 10 ada persekutuan doa. Selasa Kamis malam jam 7 ada pemuritan. Ada kul, ada doa pengerja. Ada, saya aktif juga di Korwil, di Korda, di Perwil saudara. Gimana ngurusnya? Anak 6. Saudara, hari ini saya ngerti bahwa Paulus berkata, bukan karena aku, tapi kasih karunia yang membuat aku bisa bekerja lebih keras dari yang lain. Ketika saya gak pernah nolak, saya selalu katakan yes dan saya mau. Berikutnya saya sadar bukan saya. Tuhan yang mampukan saya melakukan itu semua. Amin. Saudara, kita ini disertai kapasitas Tuhan yang hebat. Sadar gak saudara? Kita diberi penolong yang hebat. Siapa namanya? Roh Kudus. Dia adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Apa yang gak bisa dilakukan kalau kita disertai Tuhan yang hebat dan rohnya yang luar biasa. Saya pasti bisa. Jangan cuma nyanyi bersama Yesus. Gimana? Lakukan perkara besar bersama Yesus. Apa? Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Oh, nyanyinya begitu. Ngadepin masalah langsung KO. Saudara, Tuhan umpamakan kita, hoi burung Raja Wali bukan burung emprit. Saudara tahu burung Raja Wali itu badai adalah kesempatan terbang lebih tinggi lagi. Amin. Kalau burung emprit, tahu burung emprit? Burung gereja tuh ya, katanya burung gereja gitu kan. Kena angin dikit nyungsep dia. Nah, itu burung emprit. Bilang sebelahnya, kamu burung Raja Wali. Ya, saudara semua kita seperti burung Raja Wali. Gak takut badai. Badai kesempatan terbang lebih tinggi lagi. Begitu ya saudara. Nah saudara, kita belajar di sini. Dikatakan tetapi murtad lagi. Tidak mungkin orang yang demikian dibarui sekali lagi hingga bertobat. Kenapa? Karena mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina Tuhan Yesus di muka umum. Saya kaget ya saudara ya. Ini hamba Tuhan ya memang dari seberang. Oh, saudara pasti tahu lah ya tuh siapa? Saifuddin Ibrahim gitu ya. Wah, luar biasa sampai masuk penjara saudara karena Yesus. Tapi tiba-tiba dengar beritanya dia di luar negeri, dia bilang jangan masuk Kristen. Orang Kristen jahat. Wah, kepahitan ini orang ya. Jadi saudara lihat, banyak yang bisa mengubah hidup manusia. Kalau mereka nggak deket sama Tuhan, masalah seringkali buat kita mundur. Tapi pastikan itu bukan saya. Katakan itu bukan saya. Masalah kesempatan melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, dengar saya mau kasih rumus. Jangan malah menjauh dari ibadah. Kalau ada masalah makin mendekat. Di situ Tuhan tuntun, Tuhan ajar, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri solusi. Tuhan akan lakukan itu buat kita. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu dikatakan oleh Daud. Karena dia selalu melihat pertolongan Tuhan. Bahkan dikala dia sangat terhimpit saudara. Waktu dia pulang ke rumahnya di Siklak. Rumahnya habis terbakar. Istri anaknya dibawa pergi dan hartanya dirampas. Lalu semua orang yang bersama dia dan dia sendiri menangis meraung-raung karena hal itu. Dan yang lebih mengerikan. Semua yang bersama Daud mau melempari Daud dengan batu. Sangat terhimpit. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara catat. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dikala sangat tertekan, masalah sangat berat, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita tahu cerita berikutnya, Tuhan menuntun langkahnya sampai semuanya kembali, bahkan lebih dari apa yang hilang daripadanya Tuhan berikan. Amin. Benar saudara. Kalau saya berhenti melayani Tuhan waktu anak saya kedua memberontak. Anak saya kedua lari pergi dari rumah. Pulang pakai tato. Dan gak mau lanjutin sekolah kelas 1 SMA. Berhenti gak mau sekolah. Orang bilang begini.
Ibu Lydia pelayanan-pelayanan anaknya lihat seperti itu. Saya udah gak bisa ngomong, cuman tiarap sama Tuhan. Nangis. Saya bilang, Tuhan aku bayar harganya. Cuma satu yang aku minta, pakai anakku menjadi hamba-Mu Tuhan. Tiba-tiba saya mendengar satu lagu. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Amin. Tuhan bilang begini. Satu hari kau akan lihat anakmu di belakang mimbar dan berkata aku begini. Karena ada orang tuaku yang terus berdoa bagi. Saya bilang amin Tuhan, saya bangkit dan saya tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya gak berhenti saudara. Sekarang anak saya sudah menyelesaikan kuliahnya, sudah bekerja. Dan puji Tuhan tetap melayani di gereja lokal. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita luar biasa. Jangan berhenti cari Tuhan, jangan berhenti berdoa ketika engkau di tengah masalah yang sangat menghimpit. Justru kau harus mendekat kepada Tuhan. Dia selalu punya jalan keluar yang ajaib buat saudara yang mencari dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan punya selalu solusi. Pertolongannya ajaib. Kalau saudara baca tentang Raja Uzia di dalam 2 Tawarik 26. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka segala usahanya berhasil, namanya makin termasyhur dan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Saudara mau dapat pertolongan yang ajaib? Pertolongan yang gak mungkin sepertinya, tapi dia menerima. Itu namanya pertolongan yang ajaib. Nah Tuhan mau kasih itu ya saudara. Ingat, iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Iblis tahu waktunya sudah singkat, dia gak main-main saudara. Dia sungguh-sungguh mau menarik saudara mundur dan menjauh dari Tuhan agar dia bisa lakukan apapun dalam hidup saudara. Karena selama saudara dekat sama Tuhan dia gak bisa buat apa-apa saudara. Dia gak berani karena saudara disertai Tuhan yang luar biasa. Bahkan malaikatnya berkemah mengelilingi saudara yang takut akan Tuhan dan meluputkan saudara. Gak ada yang berani dekat-dekat sama saudara. Iblis gak ada yang berani. Amin. Makanya kuncinya tepuk dada dekat Tuhan, dekat Tuhan. Saya mau dekat Tuhan, amin. Saudara mau dekat Tuhan, amin. Iya percayalah ya ada pertolongan selalu. Nah kita belajar di sini iblis selalu mencari kelemahan manusia. Dia coba-coba apa yang membuat manusia menjauh daripadanya. Caranya Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan saudara dari kasih Kristus? Ini dia yang dapat memisahkan saudara. Pertama, penindasan. Wah, mengalami penindasan, ngambek, marah, pergi, gak mau pelayanan lagi. Mengalami apa? Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, artinya dipermalukan. Mengalami bahaya dan pedang seringkali membuat orang mulai menjauh dan meninggalkan Tuhan. Ya apa ya saudara? Tuh ya seringkali ya. Ini, tapi Paulus bilang, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih karunia Allah. Biarlah saudara juga berkata begitu, amin. Jangan ada yang memisahkan saudara dari Tuhan. Sekalipun mengalami kesesakan, penindasan, bahaya, maut, kelaparan, ketelanjangan, pedang sekalipun. Jangan ada yang memisahkan saudara dari Tuhan. Saudara terutama yang sudah melayani Tuhan bersyukur kalau saudara melayani raja segala raja. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan konglomerat, ya punya jabatan lumayan lah ya gajinya ya. Tapi ketika Tuhan panggil saya tinggalkan pekerjaan saya dan jabatan saya. Dan hari ini saya gak pernah kecewa. Saya gak pernah nyesal dengan keputusan saya. Saya gak ambil referensi kerja saya. Karena saya ketika mau ikut Tuhan saya mau menyelesaikan sampai garis finish. Saya mau Tuhan mendapatkan saya sedang melakukan pekerjaannya pada saat dia datang. Oleh karena itu saya memohon melayani dia sampai tiarap saya nangis minta sama Tuhan. Layakkan aku tetap melayanimu Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Saya minta. Tapi banyak anak-anak muda yang melayani Tuhan begitu gampang berkata saya berhenti pelayanan. Saya gak mau pelayanan lagi. Banyak yang mengambil keputusan demikian dengan gampangnya. Padahal tahukah saudara kepada siapa saudara bekerja? Kita bekerja kepada raja segala raja, konglomerat di atas segala konglomerat. Dia penguasa dan pengendali hidup kita manusia. Amin. Saudara yang melayani tetap melayani ya. Saudara yang kalau coba saudara bayangkan ya.
ada sebuah perusahaan yang sangat besar dengan fasilitas yang sangat hebat. Wah, banyak orang yang berusaha melamar di perusahaan itu. Tapi dari jutaan cuma dipilih 100 orang. Wah, gajinya gede, fasilitasnya hebat. Saudara kalau diterima senang gak? Senang ya. Saudara pasti ngomong, gue diterima lu di perusahaan ini loh. Fasilitasnya luar biasa. Bangga loh, saudara pasti ngomong-ngomong. Saya buka lamaran, dibuka lowongan pekerjaan sebagai pendoa syafaat. Gak ada yang ngelamar loh saudara. Gak ada yang berebutan loh ngelamar. Gak ada, saya ngantri gitu kan. Gak ada loh saudara. Padahal melayani Tuhan adalah kehormatan, bukan beban. Saudara dipercayakan melayani di salah satu perusahaan penguasa alam semesta ini. Yaitu di cabangnya GBI Pondok Gede Plaza. Ini perusahaan Tuhan nih. Fasilitasnya hebat. Pertolongan, penyertaan, keberhasilan, keberuntungan, kesehatan. Wow ya. Bangga gak saudara melayani Tuhan? Jangan gampang mengundurkan diri ya saudara. Tuhan bilang begini, pertahankan apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang melayani sudah disediakan mahkota sama Tuhan. Jangan dikasih ke orang. Saudara kalau mengundurkan diri, saudara akan pindah antrian 2 miliar di belakang lagi. Padahal saudara sudah di sini, pindah 2 miliar di belakang lagi saudara. Cilaka kan? Mudah-mudahan sampai, belum tentu tapinya gitu kan, waktunya udah singkat ya. Jadi bertahan, amin. Mau diapain aja, bertahan aja. Saudara, apa yang kita alami belum sebanding dengan apa yang Yesus alami buat menyelamatkan kita loh. Tuhan Yesus itu dikatakan kepalanya dipukul dengan buluh. Dia diludahi, dia ditinju, dia dipukul. Untuk saudara dan saya. Kita ada yang pernah mundur pindah gereja karena itu? Diludahi, ditinju, dipukul? Belum, saya rasa paling dicuekin, gak dijadwal, gak dibilang terima kasih, gak diperhatiin. Ya Pak ya, banyak orang mengundurkan diri cuma hanya karena hal demikian. Saudara berpikirlah Tuhan itu sudah bayar mahal banget untuk nyelamatin kita. Kalau saudara mengundurkan diri karena hal demikian, hai saya mau bilang buat para pelayan Tuhan, saudara bukan melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri. Kalau saudara melayani Tuhan mau diapain aja gak peduli. Pokoknya aku berikan buat Tuhan kok. Aku melayani Tuhan. Aku mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mau saya gak dihargai, biarin aja. Ada amin. Belajar ya saudara begitu ya. Kita melayani raja segala raja loh. Itu kebanggaan dan kemegahan kita. Kita bisa mempertahankan. Tuhan bilang berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Pegang apa yang ada padamu saudara. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi jangan ada yang memisahkan kita dari hal demikian. Nah seringkali saudara iblis mengintimidasi dan mendakwa manusia agar manusia kehilangan semangat. Dan mengurangi kerajinan supaya rohnya semakin padam. Roh kita bisa padam kalau kita kurangi kerajinan. Maka Roma 12 ayat 11 bilang apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi yang membuat orang rohnya jadi padam adalah karena mengurangi kerajinannya. Jadi yang rajin tetap rajin, ada amin. Yang rajin sungguh-sungguh tetap jaga pertahankan kerajinannya. Itu yang buat roh kita tetap menyala-nyala. Kalau orang bilang, Bu Lydia perasaan gak padam-padam dari zaman dulu. Ya sampai sekarang ya. Saya pertahankan kerajinan saudara. Dan itu terbukti. Ketika kita tetap rajin, roh kita tetap menyala-nyala. Dan iblis mencuri pikiran manusia dengan menaruhkan asumsi-asumsi negatif. Agar manusia marah, sakit hati, kecewa, tidak taat dan memberontak. Itu yang akan terjadi. Iblis taruhkan
asumsi-asumsi, jangan begitu ya. Pikiran negatif ada di pikiran kita, itu yang buat kita akhirnya seringkali mudah marah, mudah sakit hati, kecewa, tidak taat dan memberontak. Nah ini yang iblis taruhkan, tapi pastikan bahwa kita tidak mau membiarkan iblis melakukan dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak sampai iblis menggoda demikian? Pertama, tertanam di gereja lokal dan maksimal melayani Tuhan. Amin. Di sini ada yang 20 tahun. Bu, ini udah berdiri udah berapa tahun Bu gerejanya? 26 tahun. Ada di sini dari 26 tahun tetap bertahan sampai hari ini. Ada Bu orang paling lama di sini? Ada ya? Ya. Ini anak-anak muda di sini, oh belum 26 tahun. Ya, jadi saya percaya saudara yang sudah bertahan lama, pasti saudara adalah orang-orang yang setia. Amin. Tapi jangan bangga dulu ya. Waktu di 27, 28, 29 tahun berikutnya itu juga bisa membawa perubahan. Yang setia bisa berubah jadi setia. Tapi ketika saudara dekat sama Tuhan, firman Tuhan itu ngelurusin kita terus saudara. Waktu mau menyimpang dibenerin lagi, waktu mau mencong mulai dilurusin lagi. Ya gitu ya saudara, itu kekuatan ibadah. Ibadah itu punya kekuatan saudara. Maka Tuhan bilang jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi harus semakin giat saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan makin dekat. Latih dirimu ibadah berguna dalam segala hal mengandung janji untuk hidup ini hidup yang akan datang. Ibadah itu kalau dilakukan dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Tuhan katakan satu kali tentang ibadah. Dikatakan di dalam ibadah yang Tuhan berikan ada dua. Kekuatan dan pengurapan. Pengurapan itu membuat saudara seperti gadis bijaksana mempunyai persediaan minyak. Kekuatan itu membuat saudara bisa melawan iblis. Amin. Jadi latih diri saudara ibadah ya, tertanam dan terlibat dalam pelayanan. Miliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi, punya saat teduh pribadi ya saudara, itu yang Tuhan mau. Ketiga, baca firman-Nya setiap hari. Dan keempat, praktekkan firman di setiap kesempatan. Ini ya Tuhan mau ya. Jadi kita belajar dengar firman, praktekkan di setiap kesempatan. Kapan kesempatannya? Waktu saudara dimaki, kesempatan memberkati orang yang maki. Waktu dianiaya, kesempatan saudara sabar. Waktu difitnah, kesempatan kita jawab dengan ramah. Itu yang perintah Tuhan katakan 1 Korintus 4 ayat 12-13. Jadi yang Tuhan mau saudara, kita belajar juga untuk apa? Perangi setiap strategi iblis yang membuat kita berpikir untuk mundur. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir pun jangan untuk mundur. Karena Ibrani 10 ayat 39 bilang begini, tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jangan mengundurkan diri, bisa binasa saudara. Binasa bisa bayangkan saudara dalam kekekalan. Suami saya lulusan teknik kimia, saya tanya gini Pak. Kalau api tambah belerang, apa tuh jadinya? Karena dikatakan neraka itu ada lautan api dan belerang. Suami saya bilang gini, tahu besi baja? Besi baja di situ lumer. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau kita manusia ada di situ, seperti apa? Dan itu kekal selama-lamanya. Jadi saudara kalau tahu begitu, ayo hari ini berjuang. Colek sebelahnya berjuang. Ayo bangun. Bangun ya dari tidur, ayo sadar berjuang. Apalagi anak-anak muda nih yang hari ini mau dipakai Tuhan, hari-hari ini dipakai Tuhan luar biasa ya, generasi Yeremia ya. Bangkit, semangat saudara. Berjuang cari Tuhan selagi ada kesempatan hari ini. Ini waktunya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kapan pengangkatan orang percaya bisa datang setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita nggak tahu. Karena kita sudah di hari ketiganya Tuhan. Kalau saudara baca Hosea 6 nanti, saudara baca ayat 1-3. Setelah hari kedua Tuhan akan bangkitkan kita dan di hari ketiga kita akan hidup berhadapan dengannya. Kita tahun 2023, ini udah hari ketiga loh saudara. Karena satu hari Tuhan berapa tahun manusia? 1000 tahun. Kita di 2023, udah di hari ketiga. Ini udah setelah hari kedua. Jadi Tuhan mau bangkitkan kita atau Tuhan mau bawa kita berhadapan dengannya itu bisa kapan aja. Tuhan gak bilang hari ketiganya di tahun ke-1, tahun kedua, enggak. Tapi hari ketiga. Jadi ini memang dikatakan penghujung akhir zaman, setiap saat, setiap waktu Tuhan bisa datang. Jadi mari gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya, maka kenapa Tuhan bilang semakin giat ya.
Saya berharap Tuhan datang, saya lagi begini. Mari saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari surga, Lydia, plak. Wah asik banget tuh ya. Pasti masuk surga saudara. Ibaratnya begini, semakin banyak saudara ada dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kesempatan untuk kita diangkat Tuhan. Amin. Kalau ibadah gini ada yang mikir-mikir, aduh gitu kan, gue benci banget sama dia. Udah gak sempat mikir begitu ya saudara ya. Dalam ibadah ini yang pikirannya cuma Tuhan aja dah gitu ya. Kayak begini, saudara arisan, ikut arisan. 15 orang, nama saudara 10 di situ. Kemungkinan keluar, kemungkinan besar gak nama saudara keluar? Kemungkinan besar ya. Saudara, kemungkinan besar kita diangkat Tuhan kalau kita lebih banyak lagi dekat sama Tuhan hari-hari menjelang hari Tuhan ini. Amin. Lebih dekat sama Tuhan ya. Nah, saudara kita harus perangi dengan cara apa? Saudara untuk memerangi strategi iblis, yaitu caranya adalah, tolong diklik ini nih mati. Oke ya. Caranya adalah saudara harus berkata begini, hidupku dalam rencana Tuhan. Setiap kejadian Tuhan izinkan pasti ada tujuan baik Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan kepada kita. Tapi hari depan kita pasti penuh harapan. Dan kita harus berpikir begini, aku tidak boleh fokus kepada manusia ataupun masalahnya. Tapi aku harus perhatikan responku. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita percaya setiap masalah itu cuma ujian. Katakan cuma ujian. Tuhan mau lihat seberapa saudara berharap sama Tuhan. Saudara, Tuhan mau lihat seberapa saudara ngerti firman dan mempraktekannya. Tuhan izinkan tuh kirim orang-orang yang nyebelin, yang nyakitin, yang ngecewain. Tujuannya untuk melihat respon saudara. Apakah saudara sudah pintar praktek atau sudah pintar teori doang? Nah, kelihatan saudara ya. Yang penting adalah praktek ya. Kita harus berpikir, aku harus maju terus, tidak boleh mundur. Karena apa yang aku lihat, karena apa yang aku dengar, karena apa yang aku hadapi, aku gak boleh mundur. Aku harus maju terus dan selesaikan pertandingan iman ini sampai garis finish. Amin. Belajar terus perkatakan demikian saudara. Kalau saudara memperkatakannya, pasti kita akan keluar lebih dari orang-orang yang menang. Dan kita akan memperoleh kemuliaan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Nah ini Tuhan akan nyatakan dirinya dan saudara pasti akan bersama dengan dia. Saya bayangin masa itu ya saudara. Masa peniupan sangkakala terakhir. Maka dikatakan mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Tuhan menyatakan dirinya. Hari ini surga lagi mempersiapkan musik yang spektakuler menyambut kedatangan kita. Orang-orang kudusnya dari 4 penjuru bumi. Tuh saudara, dari 4 penjuru bumi, utara, selatan, timur, barat, wah semuanya kita yang dikatanya mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup, kita yang lagi ibadah gini, tiba-tiba kita sudah hilang semua. Kita ada di awan permai, disambut dengan musik surgawi yang luar biasa. Kita boleh menerima puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Ada amin? Saudara mau sampai di sana? Amin. Hari ini harus berjuang, katakan berjuang. Bayar harganya baru nikmati hasilnya. Surga dikatakan keselamatan memang gratis. Masuk surga bayar. Kerjain tuh keselamatan yang sudah Tuhan kasih gratis dengan takut dan gentar akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan cuma mau masuk surga mau. Tapi giliran ibadah aduh lagi males nih ya libur dulu dah. Gak bisa ya saudara ya. Berjuang. Nah kesimpulannya saudara. Jangan sampai kita mengalami kegagalan yang fatal ya. Karena penyesalan yang amat sangat yang akan dirasakan tanpa dapat mengubah keadaan. Kalau hari itu tiba kesempatan udah gak ada. Satu hari ada 7 anak remaja yang dibawa ngelihat ke neraka. Dia waktu itu sebarkan buku traktat banyak banget saya dapat. Dan dia bilang begini, dia melihat ada satu orang namanya Max. Tuhan buka telinga untuk mengerti apa yang diteriakin sama Max itu. Dia bilang begini, Yesus Tuhan tolong beri waktu 1 menit saja saya di bumi. Wow, dia berteriak-teriak begitu. Dan Yesus berkata, untuk apa kamu 1 menit di bumi? Untuk aku bertobat dan diselamatkan. Tuhan bilang gak bisa. Di bumi aku beri banyak kali kesempatan tapi kau tidak menggunakannya. Sehingga maut menjemputmu, kau tidak punya kesempatan lagi. Ngeri ya saudara kalau gak punya kesempatan ya. Hari ini puji Tuhan, saudara dengar firman, saudara
Biarlah kalau tertegur rela terima teguran dan mari kita bertobat. Masih ada waktu untuk kita lebih sungguh cari Tuhan. Ada amin ya saudara ya. Dan kesempatannya adalah sekarang ya. Selagi Tuhan berkenan ditemui. Selagi masih ada napas yang Tuhan berikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena kita masih ada di lembah penentuan ya. Sampai Tuhan menentukan kita layak masuk surga. Kita layak jadi mempelainya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Biarlah firman ini boleh menjadi rema buat kita semua. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Kami tidak mau gagal secara fatal. Oleh karena itu kami mohon kemurahan Tuhan kiranya menyertai, memimpin, menuntun langkah kami. Agar kami melakukan apa yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu, kemampuan daripada Tuhan menyertai kami. Agar kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, saya undang Ibu Rahel. Pesan Tuhan sore hari ini dengan keras, biarlah kita tidak akan kembali ke jalan yang lama. Maju terus bersama Roh Kudus-Nya, menuai jiwa-jiwa. Anak-anak muda, engkau banyak di sini. Siapkan dirimu dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Ya, jangan sampai terpengaruh oleh dunia ini. Biarlah Tuhan terus menguatkan kita menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati Tuhan melalui hambanya Ibu Lydia. Mari kita arahkan tangan kepadanya dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia Kristanto yang sudah menjadi berkat buat kami. Dan biarlah Tuhan kembalikan lagi berlipat kali ganda apa yang dia sudah taburkan di tempat ini akan dituainya kembali. Dan dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan, Engkau memberkatinya lebih lagi dengan hikmat, kesehatan, keberkatan, kehidupannya dalam rumah tangganya, seluruhnya, suami, anak-anaknya, Kau berkati semuanya. Dan masa depan ada di dalam tangan Tuhan saja. Pelayanannya, terima kasih Tuhan sebagai istri gembala, biarlah terus Tuhan perluas daerahnya. Di dalam kasih setiamu selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan membawa pulang berkatnya. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan sempurna dan selalu berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketiga ini. Hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu. Untuk ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.